Ubudnya sebelah sana tuh, terasering tuh. Terasering ya? Itu kelihatan kan terasering tuh. Udah mulai ya? Oke. Badung. 100 km dari gemerlapnya ibu kota Jakarta, ada daerah namanya Purwakarta, tepatnya di desa Wanayasa ya Kang ya, bener ya? Kecamatan. Oh, Kecamatan Wanayasa. Kita udah habis keliling-keliling sama Kang Denny di tempat perkebunan dan tempat budidaya kambing juga ya Kang tadi ya. Jamur, ikan dan lain sebagainya di daerah sana. Sekarang kita berada tepat di depan sekolah yang didirikan oleh Kang Denny. Kang Denny sendiri ini mantan ya, mantan ketua wilayah GP Ansor Jawa Barat. Sebenarnya motivasinya apa sih Kang bikin sekolahan kayak gini Kang? Orang kan bikin usaha, bikin resto, kenapa sih bikin sekolah? Bikin sekolah kan ya yang serius yang main-main ini. Kalau yang seriusnya masalahnya kira-kira bercandanya Kang Denny jadi sekolahan ini masalahnya. apa namanya? Ya kalau mau abadi kan didik manusia kira-kira begitulah. Okay. Kalau mau abadi didik manusia ya minimal kita ada manfaatnya lah buat lingkungan. Bahwa kita hadir di sini bukan hanya nongkrong-nongkrong, minum apa, mudah-mudahan ada manfaatnya. Betul. Jadi emang apa namanya? Salah satu wujud pengabdian masyarakat juga ya Kang ya. Ya ikut bersama-sama masyarakat lah. Kita Tahun berapa ngurus ini masyarakat. Kang mulai berapa? Ini tahun kalau mimpinya sih tadi tahun 2000-an. Mimpinya tahun 2000-an, terwujudnya baru mulai tahun 2019. Jadi 2019 ya. Lebih dulu ini apa agrokultur yang ada di sana tuh? agrokultur dulu. Jadi tradisinya dulu kita bangun, baru ini ada sekolahan. Oke, jadi memang membentuk apa namanya ekonomi dulu, baru kemudian masyarakat kita edukasi perlahan tentang soal pendidikan gitu ya. Ini kayak kita mengingatkan Mbah Wahab dan Mbah Hasim waktu muda ya, menggerakkan masyarakat lewat itu. Apa ada inspirasi dari situ sih Kang? Inspirasinya ya tentu dari para sepuh-sepuh yang jauh maupun yang dekat di sini juga. Rata-rata di sini banyak, misalnya di sini ada sebelah itu ada namanya Mama Citalaga, di sini ada Mama Cipulus, ada Mama Sempur. Mereka adalah orang tua yang apa namanya jadi penggerak apa namanya keagamaan sekaligus juga penggerak ekonomi. Jadi penggerak pendidikan sekaligus penggerak ekonomi. Jadi tidak mungkin pendidikan itu mengambil sumber daya dari masyarakat kalau bisa nggak lembaga pendidikan itu juga menjadi mandiri dan menjadi inspirasi ekonomi bagi masyarakat sekitar. Iya, karena masyarakat akan menjadi apa ya, lebih tergerak hatinya karena mereka merasa aman dengan dari sisi swasembada pangan dan lain sebagainya. Ya. Dulu kan pesantren itu mimpinya adalah subkultur. Dulu pesantren itu subkultur, jadi tempat di mana laboratorium masyarakat jalan. Nah, kita juga ikhtiarnya ke sana lah kira-kira. Jadi karena di sini sumber dayanya yang ada untuk pertanian, maka ya lembaga pendidikan yang kita dorong juga yang kira-kira dekat dengan pertanian. Kemudian selama ini kan bertani dianggap tidak menguntungkan, bertani tidak keren. Padahal bayangkan coba, semua orang mau segagah apapun, seganteng apapun, sekeren apapun tetap makan. Betul. Artinya tetap membutuhkan. Petani itu dalam konteks hidup dan kehidupan itu hulu. Nah, bisa misalnya kita mengambil ruang yang lain untuk makan selain dari petani. Betul. Dan sahabat-sahabat kalau belum tahu, Kang Denny ini juga mau bikin namanya vokasi kalau nggak salah ya. Judulnya kalau yang kiai itu bikin pondok pesantren, karena kita bukan kiai, jadi kita bikin pesantren pondok aja, yang khusus soal ya membangun kecakapan vokasional itu. Iya. Contohnya apa aja tuh Kang yang ada di dalamnya? Ya soal entrepreneurship misalnya, karena soal ya kewirausahaan, soal bertani, bisa nggak bertani itu jadi sumber penghasilan yang memadai. Kemudian semua orang kan bisa usaha sebetulnya. Nah, tinggal mau milih usaha apa dan memulai dari mana. Ini kan jadi tempat menegaskan bahwa dirinya akan mengambil takdir yang mana. Kemudian berikhtiar mengambil takdir itu lewat jalur sini, lembaga wasilah lah kira-kira begitu. Wasilah ya, salah satu ikhtiar Kang Denny. Dan karena kita dari GP Ansor, kita juga pengen tahu dong background GP Ansor dulu. Kang Denny ini berapa tahun, kemudian apakah ini juga ditularkan ke kader-kader yang lain di Jawa Barat gitu? Kita itu beransor di Purwakarta mulai tahun 2001 mulai di PAC di sini ya. Kemudian jadi pengurus pimpinan cabang, setelah itu ketua pimpinan cabang, sekretaris pimpinan wilayah, ketua pimpinan wilayah. Kita juga sebetulnya banyak terinspirasi oleh
kader-kader kita. Jadi lebih banyak sebetulnya saya mengambil inspirasi dari mereka dan mempraktekkan mendengar, mempraktekkan dan ya tadi banyak yang sebetulnya senyap-senyap saja, tapi kemanfaatan mereka di masyarakat itu sangat terasa. Malah kalau yang asli-asli kader itu misalnya di ranting, di PAC, yang mereka mikirnya ya mikir soal bagaimana khidmah itu, bahwa berorganisasi itu bukan ngurusin organisasi, tapi dia mengurus masyarakat. Dan organisasi menjadi jembatan dia itu ngurus masyarakat gitu. Kayak menjadi sebuah legal nih, saya sebagai untuk terjun itu lebih enak aja gitu. Gitu. Jadi mikirnya itu tadi tidak divergen, tapi konvergen. Bahwa di organisasi ini tugasnya adalah mengurus kader, mengurus masyarakat. Jadi tidak mandiri masyarakat diajak berlomba-lomba untuk ngurus organisasi, nah begitu. Nah, inspirasi itu saya ketemu di hampir semua tempat di Jawa Barat. Hampir di tiap kecamatan. Jadi ada misalnya kader kita yang dia guru di daerah yang sangat tertinggal, dia itu konsisten untuk ngajar. Saya tanya, saya bilang untungnya apa sih? Gajinya juga seberapa? Dia bilang ini bukan soal gaji, tapi ini soal pengabdian. Faktanya juga kita nggak pernah kelaparan katanya. Betul. Kan begitu. Artinya bahwa orang ingin memberikan yang terbaik buat yang lain, itu juga mengorbankan banyak hal. Dan kita kan sebetulnya nggak banyak-banyak amat korbannya. Cuma yang penting manfaatnya merata gitu kayaknya. Sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Terus ini Kang, kayak Kang Denny kan ngembangin algokultur dan sebagainya. Itu yang dibangun usahanya dulu, apa masyarakatnya diajak dulu? Kita ngebangun usaha dulu, karena kalau misalnya nggak ngasih contoh gitu dulu, nggak ada nggak ada success story agak berat. Ada success story agak berat. Jadi tidak mengajak, ya kita ngajak bareng-bareng saja sebetulnya. Ini kita bikin ini, tidak pernah ngomong juga, kita jalan saja. Kemudian ya kalau ada yang mau ikut ya yuk kan gitu. Nah caranya gimana ya ayo bareng-bareng belajar, karena nggak ada yang selesai. Kita belajar bertani itu juga nggak selesai gitu loh. Karena hama yang tahun kemarin sudah bisa kita atasi misalnya, tahun depan ada hama baru yang kita juga nggak tahu. Hamanya terus berbeda setiap zamannya ya pastinya. Itu baru soal hama, belum soal harga. Iya. Apa aja sih Kang yang di sini algokulturnya apa aja? Kita dari jamur tiram, kemudian kita lagi coba ini tanam kailan. Kemudian kailan itu ya sayuran yang memang kita kan belum familiar ya, familiar. Itu ada pasar yang sangat bagus. Satu hari kebutuhannya sampai 5 kintal. Nah, kita coba tanam, ternyata kemarin kita coba sudah bagus. Sayuran atau apa? Sayuran. Oh, sayuran. Sayuran. Oke. Jadi komoditas baru ini. Mau diciptakan komoditas baru yang memang pasarnya ada gitu. Tapi belum sebanyak kayak sayur-sayuran belum. Karena memang masih spesifik untuk produknya spesifik. Karena Kang Denny ini di bidang pertanian, terus kayak itu. Tipsnya sih buat kader-kader yang di daerah Jawa Barat khususnya atau di daerah yang lain apa sih buat konsisten terus bisa berkembang? Ya konsisten aja, kan sebetulnya gini, kita semua sudah punya pengetahuan yang cukup lah untuk berkhidmat itu. Tinggal ya laksanain apa yang kita tahu, laksanakan, istiqomah, selesai. Nggak usah mimpi yang banyak-banyak. Apa yang bisa kita lakukan saja. Apa yang bisa kita kerjakan saja. Dan apa yang kita ketahui dikerjakan saja itu nggak bakalan cukup waktu. Betul. Udah habis tuh waktu itu. Habis waktu itu. Karena kita lihat dari Kang Denny tadi, kita datang juga udah dari kebun. Ditunjukin juga nih teman-teman, sahabat-sahabat kita di daerah yang benar-benar curam. Di situ ada tanamannya macam ketela, pepaya juga ya Kang ya. Itu nyoba-nyoba atau gimana Kang? Enggak, kita filosofinya gini. Kalau orang Sunda bilang, kalaupun can sagala aya, minimal itu sagala meuli. Artinya, kalaupun kita belum semua tersedia, tapi minimal nggak semuanya harus belilah. Yang bisa kita tanam, kita tanam. Kan begitu. Betul. Misalnya, ada sisanya kita jual kan. Betul. Itu kalau sisanya 5 ton kan lumayan. Iya, itu udah gak sisa lagi sih itu. Iya. Terus cukup deh soal ekonomi. Terus pendidikan nih Kang. Ini sekolah ini baru apa? SMP atau MI? Ini SMK. Oh SMK ya? SMK. Sejauh ini muridnya udah banyak belum Kang? Muridnya sekarang ada 180-an lah. Ada 180-an orang. 180-an ya? 180-an orang. Dari tahun 2019? Dari 2019. Berdarah-darah gak itu Kang kalau untuk Kalau dibandingkan yang lain-lain sih sebetulnya biasa saja. Kalau kita dengar misalnya para sepuh kita membangun lembaga pendidikan segala macam, kita sebetulnya biasa saja. Artinya biasa saja itu ya biasa berdarah-darah juga.
nggak santai-santai juga ya. Ada konsep, ada tujuan, ada goals. Ya, termasuk juga kan ada kompromi-kompromi karena dulunya kita pengen berasrama semua sehingga bisa diatur. Ternyata juga situasi tidak memungkinkan. Jadi baru Tidak semudah itu sebagian. Ferguson ya ternyata. Tidak semudah itu. Jadi memang masih banyak yang lebih nyaman di rumah. Tapi yang paling penting adalah kita coba bahwa tujuannya tetap bisa jalan, kalaupun ada kompromi-kompromi seperti itu. Iya. Jadi memang apa namanya, ketika kompromi itu berjalan dengan baik, akhirnya bisa menghasilkan sesuatu juga, Kang ya. Nah, kalaupun belum baik-baik amat lah, tapi kita ikhtiar. Tapi udah dimulai itu kan udah keren banget nih, Kang. Memulai, mudah-mudahan kedepannya keren. Amin. Terus ini, Kang, apa namanya? Orang yang berorganisasi itu sebenarnya bukan orang yang nganggur kan sebenarnya. Menyelaraskan ini, apa namanya? Life balance-nya itu gimana nih? Organisasi, rumah, terus ngembangin kayak gini pekerjaan itu gimana, Kang? Ya jalan aja sih sebetulnya, kita terbiasa untuk riweh gitu loh, terbiasa untuk riweh, kita hanya mencoba memanfaatkan waktu. Filosofnya sederhana saja, para muassis NU, muassis Ansor, dan hari ini para pengurus di Nahdlatul Ulama misalnya di semua tingkatan, kan mereka bukan orang yang nganggur. Kalau cerita santri, mereka santrinya ada yang puluhan ribu, ada yang ribuan, minimal ratusan. Tanggung jawabnya banyak, tapi mereka selalu punya waktu untuk ngurusin organisasi. Saya kan santri juga nggak ada gitu loh. Aktivitas juga nggak terlalu padat, mas saya harus ngomong bahwa saya sibuk, kan nggak mungkin lah. Malu kita sama para sepuh yang sibuknya serius. Kalau sibuk itu kan paling pura-pura aja, biar kelihatan sibuk aja ya. Tapi artinya sahabat-sahabat, apa namanya, dari Kang Denny ini kita belajar bahwa sebuah ide, sebuah gagasan akhirnya berakhir sebuah ini. Kalau teman-teman nanti kita kasih footage-nya ya, di sana tuh ada tempat ikan, di sini ada sekolah, dan banyak lagi yang sebenarnya belum dijadikan sesuatu sama Kang Denny. Sebagai penutup nih, Kang, sebagai closing statement, motivasi beransor, bermasyarakat untuk sahabat-sahabat. Ya, beransor itu berkah, lakukan saja. Lakukan saja. Kita punya contoh, punya pimpinan yang keren-keren, punya sahabat-sahabat yang keren-keren, dan saya merasa tidak ada satupun orang yang ngurusin NU, ngurusin Ansor secara serius, yang hidupnya hina, yang ekonominya sengsara. Jadi ya tidak ada. Maka pilihan kita adalah khidmah saja terus. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Apa yang bisa kita kerjakan, kerjakan. Karena kita sudah punya cukup contoh tadi. Tidak ada satupun orang yang serius berkhidmat di Nahdlatul Ulama, berkhidmat di Gerakan Pemuda Ansor, yang hidupnya hina, yang hidupnya sengsara itu tidak ada. Kira-kira begitulah. Jadi saya ikut jalan itu saja. Saya punya pimpinan yang keren, saya punya sahabat-sahabat yang keren, menginspirasi saya. Kemudian, masa pimpinannya keren, sahabatnya keren, saya juga nggak ikutan gitu. Saya ikutan saja. Akhirnya ikutan keren ya, kan? Pengen, belum kerennya belum, kan dulu pengen aja. Dari jalan menuju pengen keren itu udah keren. Semoga gitu loh, bisa sekeren pimpinan, bisa sekeren sahabat-sahabat yang lain. Oke, jadi begitu sahabat-sahabat ya, kurang lebih kita ngobrol sama Kang Denny. Dari Kang Denny saya juga belajar, jangan banyak ngomong, yang penting kasih aja. Jadi podcast ini jangan lama-lama juga, yang penting udah sampai sini, udah ngelihat, sebenarnya lebih pengen istirahat ya, karena udah dapat ikan nih dari, udah kenyang. Kang Denny makasih banyak, ikannya gede-gede banget. Ada dan banyak tulisan-tulisan yang keren. Tadi ada contoh apa namanya? Tamu dilarang lapar, tadi bahasa Sundanya Pak Kang? Apa? Tamu dilarang lapar. Ya, tamu dilarang lapar. Ya nggak boleh. Pokoknya temen yang lapar gitu. Iya, jadi konsep dari Ikramud Duyuf, memuliakan tamu, ini juga benar-benar diterapkan di sini. Jadi satu jaminan bahwa kalau kita datang ke Kang Denny, kita nggak mungkin lapar. Itu di masjid kita tuh, itu ada sawi. Jadi sahabat-sahabat nanti yang kalau mau pulang bisa sawi di pinggir masjid. Karena masjid kita jadi ikhtiar untuk jadi role model bagaimana masjid itu jadi tempat ketahanan ekonomi dan ketahanan pendidikan. Karena setiap minggu kita bikin kursus bahasa Inggris, kita bikin kursus mimpin tahlil di sini tuh. Pak Prabowo, Menteri Ketahanan Pangan. Swasembada pangan beliau nih. Makasih Kang Denny sekali lagi. Semoga bisa silaturahmi lagi ke sini kapan-kapan. Terima kasih. Begitu juga, cukup begitu aja sahabat-sahabat, saya malu. Beliau banyak aksi, sedikit bicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kang Denny sekali lagi. Kang, ini namanya SMK Ansoruna HD Rancage. Udah bener apa salah itu ngomongnya? Artinya apa tuh? Jadi SMK Ansoruna itu ya karena terinspirasi dari Ansor, kita penolong. HD itu orang yang baik, bagus.
Rancage itu orang yang teguh dan rajin bekerja. Buset, penuh filosofis ya teman-teman ya. Filosofi kira-kira begitu. Keren.